Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga berada dalam keadaan tetap semangat, tetap sehat, walaupun pembelajaran kita PJJ, pembelajaran jarak jauh. Ingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Bu Nuryanis dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun dengan materi pembelajarannya Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Mari kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mampu mengartikan perkataan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Yang kedua, mampu menjelaskan isi kandungan pokok Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Baiklah anak-anak, sebelum kita mengartikan perkataan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, terlebih dahulu mari bersama-sama kembali kita baca bacaan Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Shadaqallahul 'adzim. Nah, sekarang perhatikan baik-baik penjelasan Ibu tentang arti perkata Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Ya ayyuha, wahai alladzina, orang-orang yang amanu, beriman, ijtanibu, jauhilah, kasiran, kebanyakan, minazzon, dari prasangka, inna ba'do, sesungguhnya sebagian, azzonni, prasangka, ismun, dosa, wala, dan janganlah, tajassasu, kamu mencari-cari kesalahan, wala, dan janganlah, ya'tab, bergunjing, ba'dukum, sebagian kamu, ba'don, atas bagian yang lain. Ayuhibbu, sukakah, ahadukum, seorang di antara kamu, ayyakula, memakan, lahma, daging, akhi, saudaranya, maitan, mati. Fakarih tumuh, maka tentu kamu akan jijik. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah.
Inna sesungguhnya Allah Tawwabur penerima taubat, Rahim Maha Penyayang. Ya ayyuha wahai annasu manusia, inna sesungguhnya khalaqnakum kami telah menciptakanmu min zakarin dari seorang laki-laki wa unsa dan perempuan wa ja'alnakum dan kami jadikan kamu syu'uban berbangsa-bangsa wa qabaila dan bersuku-suku lita'arafu untuk saling mengenal. Inna akramakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu inda di sisi Allah atqakum yang paling bertakwa di antara kamu. Inna sesungguhnya Allah alimun maha mengetahui, khabir maha teliti. Setelah kita menjelaskan arti perkata Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13, kita bisa menjelaskan isi kandungan pokok yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Adapun isi kandungan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 12 adalah isi pokok kandungan Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. 1. Kita diperintahkan untuk menjauhi perbuatan prasangka atau yang disebut dengan suuzon, karena perbuatan prasangka itu adalah dosa. 2. Kita dilarang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan sampai kita seperti peribahasa, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, sedangkan semut di seberang lautan itu nampak. 3. Kita dilarang bergunjing yang disebut dengan ghibah, yaitu menceritakan keburukan seseorang di belakangnya. Untuk menghindari ini, sebaiknya kita menyampaikan atau menasihati orang yang bersangkutan. 4. Orang yang suka bergunjing diibaratkan Allah memakan bangkai saudara yang sudah mati. Tentu kita jijik, bukan? Oleh sebab itu, mari kita hindari perbuatan bergunjing atau ghibah. isi kandungan pokok Quran surat Al-Hujurat ayat 13 adalah isi pokok kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. 1. Allah menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari seorang laki-laki, yaitu Nabi Adam, dan seorang perempuan, yaitu Siti Hawa. Yang kedua, Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, bangsa Arab, bangsa Cina, bangsa Afrika, dan bersuku-suku. Ada suku Melayu, suku Jawa, suku Minang, suku Bugis. Itu semuanya adalah untuk saling mengenal supaya terjadi silaturahim. Yang ketiga, Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di sisinya adalah orang yang bertakwa kepadanya, bukan karena mereka punya jabatan, punya kekayaan, dan memiliki ketampanan. Takwa yang dimaksud adalah melaksanakan semua perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah. Anak-anak ibu yang ibu sayangi, kalau kita menyadari bahwa ketakwaanlah yang membuat kita mulia di sisi Allah, maka kita tidak akan pernah merasa bangga dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita tidak akan merasa sombong dengan apa yang kita miliki sekarang.
pembelajaran kita pada hari ini, mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan bisa dipahami dengan baik dan benar. Silakan diulang kembali bacaan surah Al-Hujuratnya supaya lebih lancar lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup pembelajaran kita dengan bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.